Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Teknologi radar berkembang pesat selama Perang Dunia II, memungkinkan negara-negara seperti Inggris untuk mendeteksi serangan udara jauh sebelum mereka tiba. Berikut seputar perkembangan teknologi radar selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, awal pengembangan. Teknologi radar pertama kali dikembangkan pada awal 1930-an dan menjadi lebih signifikan selama Perang Dunia II. Radar adalah sistem deteksi jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mendeteksi, melacak, dan mengukur objek di udara, darat, atau laut. Inggris memainkan peran penting dalam pengembangan dan penggunaan radar selama Perang Dunia II. Pada saat itu, radar digunakan untuk mendeteksi serangan udara musuh dan memberikan peringatan dini kepada pasukan pertahanan. Teknologi radar memungkinkan Inggris untuk mendeteksi pesawat musuh yang mendekat dari jarak jauh, memberikan keunggulan taktis yang signifikan dalam pertempuran udara. Selama Perang Dunia II, Inggris mengembangkan berbagai jenis radar, termasuk radar pencarian, radar pengawasan udara, dan radar pengebom. Teknologi radar ini membantu Inggris dalam pertempuran udara, pertahanan pantai, dan operasi angkatan laut. Pengembangan dan penggunaan radar oleh Inggris selama Perang Dunia II memiliki dampak yang signifikan dalam memenangkan pertempuran dan mempengaruhi perkembangan teknologi radar di masa depan. Yang kedua, Chain Home Radar. Chain Home Radar adalah sistem radar pertahanan yang dikembangkan oleh Inggris selama Perang Dunia II. Sistem ini terdiri dari serangkaian stasiun radar yang ditempatkan di sepanjang pantai Inggris. Tujuan utama dari Chain Home Radar adalah untuk mendeteksi serangan udara musuh, terutama pesawat pengebom Jerman. Radar ini bekerja dengan memancarkan gelombang radio dan kemudian menerima pantulan gelombang tersebut dari pesawat yang mendekat. Dengan menganalisis pantulan gelombang tersebut, radar dapat memberikan informasi tentang ketinggian, jumlah pesawat, dan arah serangan. Informasi ini sangat berharga bagi Angkatan Udara Inggris untuk mengatur pertahanan udara mereka. Chain Home Radar terbukti sangat efektif dalam membantu Inggris melawan serangan udara Jerman selama pertempuran Britania Raya pada tahun 1940. Sistem ini memungkinkan Angkatan Udara Kerajaan Inggris untuk mengarahkan pesawat tempur mereka ke pesawat musuh dengan lebih efisien, sehingga membantu mempertahankan keunggulan udara. Chain Home Radar merupakan salah satu terobosan teknologi yang penting dalam sejarah pertahanan udara dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem radar modern yang digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, pertempuran Britania. Dalam pertempuran penting Britania pada tahun 1940, radar memainkan peran yang sangat penting. Radar adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi objek di udara. Pada saat itu, sistem radar yang dikembangkan oleh Inggris memungkinkan Royal Air Force untuk mendeteksi serangan udara Jerman dengan lebih awal dan mengatur pertahanan mereka dengan lebih efektif. Dengan bantuan radar,
Royal Air Force atau RAF dapat mengidentifikasi formasi pesawat Jerman yang mendekati wilayah Inggris, memberi mereka waktu untuk mengirimkan skuadron pesawat tempur mereka untuk menghadapi serangan tersebut. Informasi yang diberikan oleh radar juga memungkinkan RAF untuk mengatur pertahanan udara mereka dengan lebih efisien, mengarahkan pesawat tempur mereka ke titik-titik yang paling penting dan menghindari pemborosan sumber daya. Radar memberikan keunggulan taktis yang signifikan bagi RAF dalam pertempuran ini, membantu mereka dalam menghadapi serangan udara Jerman yang kuat dan mempertahankan keunggulan udara. Keberhasilan RAF dalam memanfaatkan radar dalam pertempuran ini berkontribusi secara signifikan terhadap kekalahan Jerman dalam upaya mereka untuk mendapatkan supremasi udara atas Inggris. Yang keempat, teknologi pendeteksi jarak jauh. Selama perang, radar semakin ditingkatkan dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti teknologi pendeteksi jarak jauh atau VHF adalah salah satu jenis radar yang digunakan untuk mendeteksi objek jarak jauh. Radar VHF menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sangat rendah, yaitu antara 30 hingga 300 MHz. Frekuensi rendah ini memungkinkan sinyal radar untuk menembus hambatan atmosfer seperti hujan, kabut, dan gangguan lainnya. Radar VHF memiliki keunggulan dalam mendeteksi objek jarak jauh seperti pesawat terbang dan kapal selam. Gelombang VHF memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan radar lainnya, sehingga dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Namun, kelemahan dari radar VHF ini adalah resolusi spasialnya yang rendah, artinya tidak dapat memberikan detail yang tinggi tentang objek yang dideteksi. Selain radar VHF, radar nautika juga digunakan dalam pengawasan maritim. Radar nautika menggunakan gelombang mikro dengan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 9 hingga 3000 GHz. Radar ini digunakan untuk mendeteksi objek di laut seperti kapal, pulau, dan rintangan lainnya. Keunggulan radar nautika adalah resolusi spasial yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih detail tentang objek yang dideteksi di perairan. Kedua jenis radar ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi dalam bidang pertahanan dan pengawasan yang memungkinkan deteksi objek jarak jauh dan meningkatkan keamanan dalam situasi perang maupun kegiatan maritim. Yang kelima, peran dalam serangan malam. Radar memainkan peran yang sangat penting dalam serangan malam dalam operasi penerbangan. Dalam konteks militer, radar digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi target udara, darat, atau laut di malam hari atau dalam kondisi cuaca yang buruk. Dalam operasi penerbangan malam, pesawat RAF menggunakan radar untuk mendeteksi target dan memandu serangan mereka. Radar memungkinkan pesawat untuk melihat target yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia atau sistem penglihatan tradisional. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, radar dapat memantulkan sinyal dari objek di sekitarnya dan menganalisis pola pantulannya untuk mengidentifikasi target. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengarahkan pesawat ke target yang ditentukan. Dalam serangan malam, radar memungkinkan pesawat RAF untuk menghindari penghalang dan mengarahkan serangan mereka dengan akurasi yang lebih tinggi. Ini memberikan keunggulan taktis yang penting dalam operasi militer di malam hari, di mana visibilitas terbatas dan risiko tabrakan atau serangan yang tidak akurat meningkat. Dengan demikian, peran radar dalam serangan malam adalah untuk mendeteksi target,
memberikan informasi tentang posisi dan gerakan target, serta memandu pesawat dalam melancarkan serangan mereka dengan akurasi yang lebih tinggi. Yang keenam, dampak besar. Teknologi radar memiliki dampak besar dalam memberikan keunggulan kepada negara-negara yang menggunakannya. Beberapa dampak utama dari penggunaan teknologi radar ini adalah berikut. Deteksi awal ancaman. Teknologi radar memungkinkan negara untuk mendeteksi ancaman seperti pesawat terbang, kapal, atau rudal jauh sebelum mereka mencapai wilayah yang dijaga. Ini memberikan waktu yang berharga untuk merespon dan mengambil tindakan yang diperlukan. Keamanan nasional. Dengan adanya teknologi radar yang canggih, negara dapat menjaga keamanan nasional mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat memantau perbatasan, wilayah udara, dan perairan mereka untuk mendeteksi ancaman potensial dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi negara mereka. Koordinasi pertahanan. Teknologi radar memungkinkan negara untuk mengkoordinasikan pertahanan mereka dengan lebih baik. Informasi yang diperoleh dari radar dapat digunakan untuk mengarahkan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan kapal perang ke posisi yang tepat untuk menghadapi ancaman yang terdeteksi. Pengawasan lalu lintas udara dan laut. Radar juga digunakan untuk mengawasi lalu lintas udara dan laut. Ini membantu dalam mengatur lalu lintas udara dan memastikan keselamatan penerbangan. Selain itu, radar juga membantu dalam mengawasi lalu lintas maritim dan melacak kapal yang mencurigakan atau melanggar hukum. Intelijen militer. Teknologi radar juga digunakan untuk keperluan intelijen militer. Informasi yang diperoleh dari radar dapat membantu dalam mengumpulkan data tentang kegiatan musuh, termasuk pergerakan pasukan, instalasi militer, dan kemungkinan serangan. Namun penting untuk dicatat bahwa teknologi radar juga dapat memiliki dampak negatif seperti privasi dan masalah keamanan siber. Oleh karena itu, penggunaan teknologi radar harus diatur dengan baik dan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Are you ready? Yang ketujuh, warisan. Pengembangan radar selama Perang Dunia II memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam aplikasi sipil. Radar adalah singkatan dari Radio Detection and Ranging, yang digunakan untuk mendeteksi, melacak dan mengukur objek jauh dengan memanfaatkan gelombang radio. Selama Perang Dunia II, radar digunakan secara luas dalam operasi militer untuk mendeteksi pesawat musuh, kapal, dan rudal. Penggunaan radar ini membantu meningkatkan keunggulan taktis dan strategis dalam pertempuran. Selain itu, radar juga digunakan untuk navigasi pesawat dan kapal, membantu dalam pendaratan pesawat di malam hari atau dalam cuaca buruk. Setelah Perang Dunia II, penggunaan radar meluas ke aplikasi sipil. Dalam penerbangan komersial, radar digunakan untuk navigasi, pengawasan lalu lintas udara, dan deteksi cuaca. Radar meteorologi digunakan untuk memantau dan memprediksi cuaca, mendeteksi badai, hujan, dan fenomena alam lainnya. Pengembangan radar selama Perang Dunia II membuka jalan bagi penggunaan teknologi ini dalam berbagai aplikasi sipil yang membantu meningkatkan keamanan, navigasi, dan pemahaman tentang lingkungan sekitar kita.
Demikian seputar perkembangan teknologi radar selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perkembangan teknologi radar selama Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.